الحمد لله الحاكم الحكام جاعل النور والظلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام والصلاة والسلام على صحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها المسلمون أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita semua hidayah, hinayah, pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik yang artinya apa yang kita lakukan sesuai dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan inginkan. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari diri kita, itu pun kita kerjakan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, bimbingan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah suri tauladan bagi kita semua, qudwah hasanah yang contoh, yang merupakan contoh hidup, contoh manusia yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan tentu kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan rasa ma'iyatullah, selalu dibersamai Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan yang kedua adalah merasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa bahwa ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat kita ataupun kita bisa melihat Allah Subhanahu, seakan-akan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ujung daripada itu semua adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala di zaman dahulu banyak sekali kisah-kisah yang dapat kita ambil hikmah, ambil faidahnya. Di antaranya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji para hamba-hambanya, menguji para orang-orang yang Ia cintai, para rasul, para anbiya wal mursalin. Nabi Ayyub alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil semua anak-anaknya, dimatikan Allah Subhanahu wa taala anak-anaknya, diambil, kemudian hartanya habis, kemudian ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Pun Nabi Yusuf alaihi salam harus menyicipi jeruji besi, alias dimasukkan, dijebloskan dalam penjara karena difitnah. Kemudian juga Nabi Musa alaihi salam dan beserta kaumnya dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Hampir-hampir Nabi Musa dan kaumnya dibunuh dan disiksa oleh Fir'aun laknatullahi alaihi. Dan begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, harus meninggalkan tempat kelahiran beliau, tanah yang dimuliakan, Makkatul Mukarramah, berpindah dari Makkah menuju Yathrib yang kemudian akan menjadi Madinah Munawwarah. Nabi dalam perjalanannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, hampir-hampir Nabi dibunuh pula oleh mereka. Tapi dengan izin Allah diselamatkanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita melihat keadaan bangsa kita saat ini dan pada umumnya di dunia kita sekarang ini sedang mengalami musibah, ya, COVID-19 ini,
yang kian hari kita tentu patut waspada dan juga mengkhawatirkan bagi kita semua. Dan ini kita lihat dari perspektif ujian, jangan dilihat dari perspektif bencana. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji hamba-hambanya yang Ia cintai. Maka izinkan khotib pada kesempatan kali ini membahas tentang suatu tema, yaitu menghadapi ujian dan menjalani kesabaran. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan dengan kesabaran. Sesungguhnya ma'iyatullah atau kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu meliputi orang-orang yang bersabar. Apa yang dapat kita ambil hikmahnya dari ayat ini? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa akan memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang mengaku telah meyakini Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya dan Al-Quran sebagai kitabnya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'i wad dharra. Apakah kalian mengira akan masuk surga dengan percuma-cuma saja? Sebelum datang daripada kepada kalian ujian sebagaimana orang-orang sebelum kalian, ujian yang perih, pedih, kesulitan dan lain-lainnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dapat kita lakukan sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, yang memiliki atau membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hubungan kita dengan orang tua kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki hubungan kita dengan Allah yaitu dengan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman semuanya daripada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang sukses. Dan ini pun dikisahkan oleh para ulama bagaimana Hasan Al-Basri didatangi oleh para jamaahnya yang meminta beliau agar memberikan nasihat, ya, karena 3 golongan atau tiga kali orang yang meminta kepada beliau. Golongan yang pertama atau orang yang pertama meminta agar Hasan Al-Basri kemudian memberikan nasihat karena sudah lama tidak turun hujan. Kemudian beliau mengatakan perbanyak istighfar dan taubat. Kemudian gelombang yang kedua datang lagi kepada beliau dengan orang yang lain, orang yang tidak memiliki anak, kalau belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keturunan. Kemudian Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan banyaklah istighfar dan bertaubat. Lalu kemudian datang lagi orang yang lain yang kemudian mengadu kepada Hasan Al-Basri bahwa tidak turun hujan. Maka Hasan Al-Basri mengatakan banyaklah bertaubat dan beristighfar. Lalu kemudian saat itu muridnya bertanya kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, wahai guruku, kenapa dengan 3 orang berbeda dan pertanyaan pun berbeda, jawabannya sama? Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri kemudian menyebutkan salah satu firman Allah di dalam surat Nuh, kalau tidak salah 10, 11 dan 12. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum anhara. Yang artinya, maka katakanlah beristighfar kepada Tuhan kalian yang Maha Pengampun,
niscaya Allah Subhanahu wa taala yumditkum bi amwal yursilis sama alaikum midrara, ya, akan Allah turunkan hujan. Wa yumditkum bi amwal, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan harta. Jadi kalau harta kita dalam keadaan sedikit, harta kita dalam keadaan seret, maka banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya. Wa banina, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak anak dan keturunan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah yang kedua adalah bahwa kita berusaha untuk berdoa sebagaimana doanya para nabi dan rasul. Sebagaimana tadi dikisahkan oleh khatib bahwa nabi dan rasul terlebih dahulu mendapatkan ujian-ujian yang paling berat dihadapi oleh manusia. Andai kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian para nabi dan rasul tersebut, niscaya kita tidak akan sanggup untuk memikulnya. Salah satu nabi yang diuji juga cukup berat adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Beliau yang tadinya hidup kaya raya, berkecukupan, anaknya banyak, ya, istri pun solehah, namun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anaknya meninggal dunia, harta-hartanya habis, ditinggalkan oleh istrinya, dan kemudian juga beliau mendapatkan sakit. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan bahwa Nabi Ayyub alaihissalam pada akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iznada Ayyub, ketika itu berdoa Ayyub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, anni massani dur wa anta arhamur rahimin. Jadi kalau kita dalam keadaan sakit, maka disunnahkan, dianjurkan untuk membaca doanya Nabi Ayyub alaihissalam. Fastajibna lahu, maka Allah langsung mengijabah doa tersebut. Kemudian doa yang kedua adalah doanya Nabi Yunus alaihissalam. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani mengatakan bahwa doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika di dalam perut al-hut, ya, di dalam perut ikan paus, di dalam kegelapan, Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iznada Zunnuni, ya, ketika Zunnun atau Nabi Yunus alaihi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Ahmad yang disahihkan oleh para muhaddisin bahwa lam yad'u ahadun rijalun muslim fi syai'in qaddun illa istajaballahu lahu. Tidak ada seorang muslim berdoa untuk segala apapun selama dia kebaikan, ya, dengan doanya Nabi Yunus alaihissalam ini, niscaya dia akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita bosan-bosannya, jangan jenuh-jenuhnya untuk berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi dan rasul kepada kita semua. Dan yang ketiga adalah apa yang dapat kita lakukan di masa pandemi seperti ini, kesulitan, di masa di mana banyak orang banyak mendapatkan kehimpitan, kesusahan dan lainnya. Maka kita mengacu kepada Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya adalah orang-orang yang berilmu. Jikalau kita mendapatkan kesulitan masalah ekonomi, maka kita bertanya kepada yang ahli dalam masalah ekonomi, ahli dagang, ahli dalam bagaimana memanfaatkan kesempatan untuk berdagang atau kesempatan ini untuk kita mendapatkan keluasan rezeki. Ketika kita mendapatkan kesulitan dalam masalah kesehatan, kita bertanya dengan orangnya. Jangan kita tanya kepada dukun, tanya kepada orang-orang yang paranormal dan lainnya, sehingga akidah kita rusak, badan pun jadi rusak. Ketika kita mendapatkan masalah keluarga, masalah anak, masalah istri, atau masalah yang dapat kita hadapi sekarang ini, kita tanyakan kepada orang-orang yang ahlinya. Ketika kita datang kepada kiai, kepada ulama, minta doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmatnya. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya suatu kaum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan kami bukakan
pintu-pintu rahmat, tidak hanya dari langit tetapi juga dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bonus satu yaitu tadi kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Andai kata di masa orang tua kita mungkin masih hidup dahulu yang sekarang sudah meninggal dunia, maka perbaikilah hubungan dengan orang-orang yang memiliki senasab dengan orang tua kita, yaitu paman kita atau orang-orang yang pernah satu rahim dengan kita. Maka perbaiki hubungan tersebut, karena salah satu ciri khas, salah satu tanda, salah satu ciri daripada orang-orang penduduk surga. Jadi orang itu sebelum meninggal dunia dia ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Salah satunya adalah menjaga silaturahim. Maka kita menjaga silaturahim antara diri kita dan orang tua kita. Kalau sudah meninggal orang tua, maka jaga nama baik orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita menyesal atau bahkan menangis di alam yang sana karena melihat perbuatan kita sekarang ini, yang disebut dengan amal jariyah kalau itu baik, tetapi dosa jariyah kalau itu jahat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang susah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi masjid kita ini kita doakan semakin makmur masjidnya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada pengurus masjid semuanya dan jamaah.